Oke, saudara, selamat sore. Saya rasa saya bisa mulai. Sebelum saya teruskan, minta feedback dulu. Suaraku sudah bisa didengarkan dengan baik atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ini materi ini karena materi yang agak baru, tidak seperti dengan materi minggu lalu. Makanya saya record kali ini ya, saya record. Oke, topik kita hari ini adalah corporate strategy. Materi kita hari ini adalah corporate strategy. Apa atau itu corporate strategy? Sebentar kita akan lihat ya. Oke, saudara. Nah, logika berpikir yang ada dalam konteks materi ini itu semacam ini. Kalau satu bisnis itu sudah berdiri dengan baik, untung begitu. Nah, ada kemungkinan bisnis itu pengen menambah dengan bisnis yang baru. Ya. Ada kalanya bisnis itu pengen menambah dengan bisnis yang baru. Ya, misalnya saya sekarang punya bisnis jaringan mie ayam. Jaringan mie ayam saya itu berkembang dengan baik. Nah, maka saya juga tergoda. Kenapa saya nggak bikin bisnis baru? Misalnya tempat cuci mobil, kos-kosan, atau apapun. Begitulah. Nah, kalau bisnis baru itu akhirnya terbuka gitu sebagai tambahan dari bisnis yang sudah ada. Nah, konteks itulah istilah yang namanya corporate strategy itu bisa muncul. Nah, istilah yang namanya corporate strategy itu bisa muncul dan berlaku. Pada dasarnya sekali lagi, corporate strategy itu adalah strategi korporat. Kenapa disebut korporat? Karena ada perusahaan induknya. Ya, karena ada perusahaan induknya. Perusahaan induk itu juga punya cabang-cabang atau perusahaan-perusahaan yang lain. Ya. Oke. Nah, saya ganti slide sekarang. Nah, kalau perusahaan itu memperlebar sayapnya, gitu kan, pilihannya itu sebetulnya banyak. Yang pertama, tetap di bisnis yang ada sekarang. Tetap di bisnis yang ada sekarang. Jadi kalaupun saya punya perusahaan mie ayam, ya saya akan bikin warung mie ayam di tempat yang lain. Jejaring saya sudah banyak, ya, jejaring saya sudah banyak, ya tetap nambahi mie ayam di kota yang lain pula. Begitu. Nah, yang kedua, saya akan memasuki industri yang baru. Ya kayak tadi saya sudah bilang, pengen bikin kos-kosan lah, pengen bikin apalah, pokoknya beda dengan mie ayam tadi. Nah, atau itu kan tadi melebar ya, itu melebar. Bahkan bisa menyempit pula, menyempit itu artinya kalau tadinya itu ya bisnisnya 4 jenis, jadikan 3 lah, satu yang paling tidak untung ditutup. Nah, atau
punya bisnis 5, udah bagus nih, bagus punya 5, semuanya untung. Tapi yang 2 sengaja dilepas untuk membeli bisnis lain yang masih jalan, yang terkait dengan masih jalan yang 3 itu. Jadi dengan kata lain, saudara, yang namanya diversification itu kompleks, ya. Caranya banyak, nggak terbatas dengan cara tertentu. Bisa nambah perusahaan sejenis, bisa nambah dengan perusahaan yang berbeda, ada mengurangi, kemudian ada menjual yang ada, walaupun kemudian dipakai untuk membeli bisnis yang baru pula. Itulah saudara bisnisnya. Nah, isunya kapan sih perusahaan melakukan diversifikasi? Kapan? Menurut bukumu ada 4. Saya nambahi dengan syarat 0 dulu. Ya, saya nambahi dengan syarat 0. Bisnis awal harus sukses dulu. Ya, bisnis awal harus sukses dulu. Kalau bisnis awal itu masih kembang kempis, malah membuka bisnis baru, ya nggak akan jadi bagus, begitu. Ya. Yang kedua di sini yang pertama adalah bisnis yang teknologi dan produknya itu saling melengkapi dengan bisnis yang sudah ada. Ya, saling melengkapi dengan bisnis yang sudah ada. Misalnya kalau saya punya warung bakmi ayam, gitu, dan sukses, kemudian saya mau bikin resto mie ayam, boleh. Karena saya juga punya jago masak, bisa jadi saya kembangkan warung kopi, boleh. Gitu. Ya. Jadi dengan kata lain, teknologi dan produknya itu saling melengkapi. Kalau saya punya perusahaan, gitu, developer rumah, saya butuh batako, gitu, saya bisa bikin perusahaan pembuat batako. Nah, itu boleh. Yang kedua, gitu, yang pertama tadi adalah ekspansi, syarat perusahaan kapan bisa diversifikasi? Bisnis awal harus untung. Yang berikutnya, dia melebarkan ke bisnis yang teknologi dan produknya itu saling melengkapi dengan bisnis yang ada sekarang. Selanjutnya, resource dan capability-nya itu dapat digunakan untuk mendukung di bisnis yang lain. Nah, ya tadi, warung mie ayam berhasil mau bikin resto, mau bikin warung kopi. Kenapa? Nah, tukang masakku di sini juga bisa untuk ngasih masukan masakan di tempat yang lain nih. Nah, kemudian berikutnya adalah berbagi biaya, atau bisa berbagi biaya. Ada yang namanya cost sharing. Bayar seorang ahli masak untuk menentukan menu di sini sekalian untuk menentukan menu di sana. Ya. Dan yang paling penting yang keempat itu kapan diversifikasi, kalau brand name-nya itu bisa untuk mendukung bisnis yang lain.
Ya, brand name-nya itu bisa untuk mendukung bisnis yang lain. Ya, misalnya, aku punya warung makan namanya Tengkleng Gajah. Kemudian sukses toh, aku pengen bikin warung kopi. Aku bikinlah kopi gajah, begitu. Aku bikinlah kopi gajah, gitu. Nah, artinya apa? Bisnis brand ini bisa dipakai untuk yang sama. MNC Fashion, MNC Fashion buat yang namanya MNC Insurance. Sama-sama pakai brand MNC, dipakai ke sana. Trans Group punya Transmart, bikin pula Trans Hotel, begitu. Ya, jadi itulah saudara. Oke, jadi itu kapan diversifikasi? Bisnis pertama untung. Yang kedua teknologi atau produknya saling melengkapi. Yang ketiga bisa apa sharing resources gitu. Yang keempat cost itu bisa dibagi antar bisnis. Yang kelima kalau brandnya itu bisa dibawa ke sini ke sana. Oke, nah. Lantas kalau mau diversifikasi, itu mesti ada alat ukurnya. Mesti ada alat ukurnya. Ya, yang pertama itu apa? Attractiveness test. Industri itu menarik apa enggak? Menarik itu dalam artian apa? Kira-kira bisa untung enggak aku di bisnis itu? Kalau bisnis yang sudah seret, untungnya susah ya jangan diterjuni gitu. Kalau bisnis itu masih baik ya udah. Yang kedua adalah cost of entry test. Cost of entry test itu maksudnya apa? Untuk masuk ke bisnis baru itu susah apa enggak? Ya, kalau susah, ribet, mahal ya jangan gitu. Oke, yang ketiga better off strategy. Saya udah punya bisnis, mau main bisnis baru. Better off strategy itu sederhana. Bisnis lamaku sama baruku itu bisa menciptakan sinergi enggak? Sinergi itu kan 1+1 sama dengan 3. Jadi kalau bisa tercipta sinergi, bisnis baru aku bisa untung 30% karena sinergi dengan bisnis lamaku, sementara perusahaan-perusahaan lain di bisnis baru itu cuma untung 20%, maka namanya better off strateginya itu better off test untuk ini bagus. Ya, bagus. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya maksud tadi, sinergi itu begitu. 1+1 sama dengan 3. Misalnya, saudara, tak kasih contoh ya. Saudara pengen nyeret orang. Saudara pegang tangan itu, kemudian saudara seret, just gitu. Terlemparlah dia 3 meter.
Kemudian ada teman lagi mau bantu. Habis saudara seret, dia nyeret pula. Tek, lempar. 2 meter lagi. Kan orang yang mau diseret itu kan terlempar 5 meter. Nah, sinergi itu akan terjadi jika saudara dan orang baru tadi bersama-sama nyeret dan melemparkan orang itu. Biasanya lebih dari 5 meter, bisa 6 atau 7 meter. Ya, itulah yang namanya sinergi. Ya. Oke, saudara, saya teruskan. Nah, kapan sinergi itu terjadi, saudara? Ya, sekali lagi, kalau saya itu punya bisnis A, untungnya 15%, kemudian beli bisnis B 10%. Total untungku kan 15 tambah 10, 25. Nah, itu bukan sinergi. Tapi kalau aku punya bisnis A, tadinya untung 15%, kemudian bisnis B untungnya 10%, karena saya bisa mengkombinasikan saling mendukung, keuntunganku bukan cuma 25%, tapi 35%. Itu namanya sinergi. Nah, sinergi itu perusahaan A membeli perusahaan C. A dan C profitnya itu kalau dijumlahkan lebih besar daripada kalau jalan sendiri-sendiri. Jalan sendiri-sendiri ya 10 sama 15, 25. Dikelola bareng-bareng, jadinya 35. Itu namanya sinergi. Nah, saya lanjut. Nah, kalau mau diversifikasi, ada 3 cara. Ada 3 cara kalau mau sinergi. 1, membeli bisnis yang sudah berjalan. Membeli bisnis yang sudah berjalan. Yang kedua, memulai perusahaan sejak baru. Yang ketiga, joint venture. Hampir mirip kayak cerita minggu lalu kan, saudara. Mau bisnis internasional, bisa memulai baru, namanya green kemarin, gitu, green manufacture atau green venture atau apa itu. Atau membeli yang sudah ada pakai subsidiary atau joint venture. Hampir sama. Nah, sekarang membeli bisnis yang sudah ada. Membeli bisnis yang sudah ada kelebihannya apa? Cepat, saudara. Benar-benar cepat. Wong itu bisnisnya sudah jalan, oh. Saudara beli ya tinggal meneruskan. Cepat. Cuman masalahnya, kalau saudara membeli perusahaan yang sedang untung-untungnya, harganya mahal. Itu yang disebut premium. Waktu Philip Morris dulu membeli Sampurna, beberapa tahun lalu kan Sampurna itu menjual sahamnya besar-besaran ke Philip Morris, perusahaan rokok Amerika. Bukan saat Sampurna turun, tapi saat Sampurna lagi di puncak. Saat Sampurna lagi di puncak, dijuallah ke Philip Morris. Philip Morris bisa langsung melanjutkan usahanya Sampurna dan jejaringnya Sampurna untuk mendukung bisnis rokoknya di Indonesia. Philip Morris itu yang bikin Jisamsu itu loh. 234 itu. Ya. Rokok putih itu. Nah, harganya Sampurna mahal banget, ratusan T. Bukan ratusan M, ratusan triliun dibayar. Tapi kan Philip Morris bisa langsung bisnis, memperlebar sayapnya.
mengembangkan bisnisnya di Indonesia dengan cepat karena dia menggunakan jejaringnya Sampurna juga. Ya. Nah itu seringkali kendalanya. Kerugiannya ya mahal, mesti bayar. Apalagi kalau dia lagi untung. Keuntungannya cepat. Nah kalau mulai dari baru, lama. Kerugiannya lama. Ya mesti ngadepi entry barrier juga, ngurus izin macam-macam juga ribet. Tetapi keuntungannya ya tidak usah membeli dengan harga yang dan bisa masuk ke bidang yang orang lain belum ada gitu. Artinya apa? Nah, itu bisa dicapai saudara gitu kan. Itu bisa dicapai. Nah, terus pilih mana lah saudara mau cepat atau mau lama udah. Pertimbangannya itu saja. Kalau mau cepat ya beli perusahaan yang sudah ada. Tapi mahal kadang-kadang. Tapi kalau mau apa itu murah ya bikin dari awal. Tetapi ya entry barrier-nya itu mesti diikuti izin segala. Oh, ribet itu. Nah, buku saudara itu cerita lebih detail. Kapan saya harus bikin sendiri? Saya harus bikin sendiri kapan? Yang pertama di sebelah paling kiri bawah itu. Saya bikin sendiri kalau perusahaan yang ada itu relatif tidak menolak. Ya, kalau saya mau bikin bisnis baru, perusahaan yang ada sudah ada di lapangan, sudah ada di industri itu tidak nolak saya. Ya, bukan ada perusahaan baru langsung diserang, enggak, itu dicuekin aja. Ya, jadi kalau perusahaan yang sudah ada itu tidak menganggap yang baru itu hambatan, masalah, udah jalankan aja. Lain halnya kalau begitu ada perusahaan baru langsung diserang, ya repot kalau begitu. Mending beli aja. Yang kedua, dia punya enggak orang, tenaga ahli, sumber daya untuk membuka bisnis yang baru itu. Yang ketiga, punya waktu kok enggak untuk memulai bisnis dari baru. Kalau punya waktu ya silahkan, tapi kadang perusahaan nggak punya waktu untuk itu. Nah, yang keempat, kalau perusahaan yang mau dibeli itu harganya terlalu mahal. Kalau perusahaan yang dibeli itu terlalu mahal. Kemudian, kalau kenapa bikin sendiri? Kalau saya bisa menggunakan tenaga yang sudah ada, ya, untuk membuka bisnis baru dan itu tidak menyebabkan penambahan kapasitas itu tidak menyebabkan eh, tidak mengganggu lah, tidak mengganggu keseimbangan demand dan supply. Maksudnya begini, saya mau bikin bisnis baru, set, gitu. Kalau saya bikin bisnis baru, misalnya di rokok, saya bisa buat dari baru. Kalau saja perusahaan yang baru saya itu tidak mengganggu keseimbangan demand dan supply. Soalnya kalau mengganggu demand dan supply, nanti saya akan diserang oleh perusahaan yang sudah ada. Nah, itu. Nah, itu kalau mau bikin baru.
Nah, ya cara yang tiga tadi kan joint venture ya toh, joint venture. Cari mitra. Ya, kapan saya lebih baik cari mitra? Saya cari mitra kalau saya buat sendiri itu jadi terlalu mahal. Yang pertama itu. Jadi terlalu sulit. Jadi kalau saya mesti bikin sendiri itu terlalu sulit dan terlalu mahal, saya mendingan gandeng mitra. Yang kedua, kapan saya cari mitra? Kalau keahlianku nggak cukup, sehingga saya harus cari mitra yang punya keahlian yang saling melengkapi. Kapan aku cari mitra? Ya kalau daerah yang saya tuju untuk bikin bisnis, mensyaratkan ada orang lokal yang terlibat dalam bisnis di tempat itu. Ini terjadi misalnya dalam konteks perluasan ke luar negeri. Saya mau bikin bisnis di Vietnam, pemerintah sana mensyaratkan bisnis baru oleh orang asing, sahamnya 40% harus orang lokal. Nah, mau nggak mau saya cari mitra kalau begitu. Jadi kapan cari mitra? Semua ada hitungannya, saudara. Jadi dengan kata lain, kalau diversifikasi lewat joint venture, itu akan menguntungkan saat apa? Ya saat kalau saya lakukan sendiri itu lebih mahal. Yang kedua, kalau saya butuh kemampuan dari pihak lain. Yang ketiga, syarat penggunaan orang lokal. Nah, tuh. Tapi joint venture itu, saudara, juga punya masalah. Masalah ini persis yang sudah aku sampaikan kemarin. Saudara sama pacar saja berantem, apalagi sama mitra bisnis. Itu bisa lebih berantem lagi. Berantem itu nggak setuju di mana? Di banyak hal. Mulai dari ngurusi karyawan, produk apa yang dibuat, bagaimana mengembangkan usaha, semua udah bisa jadi sumber konflik itu kalau joint venture. Apalagi kalau mitranya orang luar negeri, wah udah lebih susah lagi. Ya, culture clash itu ada, beda antar budaya itu ada yang bikin masalah, ada. Jadi dengan kata lain joint venture itu ya tidak mudah. Terus pilih mana lah, kok susah semua tadi. Nah, pilihlah yang paling cocok. Beli baru, bikin dari awal, atau kerjasama. Nah, sekarang lanjut. Kalau benar mau diversify, kalau caranya tadi kan bikin sendiri, beli dari awal, ya deh, bikin sendiri, beli yang sudah jadi ataupun kerjasama. Nah, sekarang pilihan bisnisnya, related, unrelated, atau keduanya. Related itu ya kalau saya bilang developer bikin usaha pembuat batako, developer bikin pabrik genteng, restoran bikin biro perjalanan wisata sehingga bisa mengarahkan tamu-tamu makan di situ. Studio foto bikin wedding organizer. Itu kan related. Kalau related, nanti buku ini akan menjelaskan, akan bisa dicapai namanya sinergi. Tapi related itu ya punya masalah.
Kalau tadi rumah makan mengandalkan turis, bikin biro perjalanan juga mengandalkan turis juga, bisnis wisata jebol, ya rumah makan sama biro perjalananmu rontok semua. Semua gerbong di satu jalur rel, relnya rusak ya gerbongnya jatuh semua. Masalahnya related itu di situ. Tapi keuntungannya ya sinergi. Unrelated itu lebih aman. Telurmu tidak dalam satu keranjang, keranjangnya satu jatuh, yang lain masih utuh. Unrelated itu apa? Punya trans, punya TV. Dia punya mall. Nggak ada urusannya TV sama mall. Nggak ada sinergi itu. Itu unrelated business. TV, mall, hotel, ya sudah. Atau beda semua itu. Atau beda semua. Terus dia punya bank, beda lagi. Jadi kalau bisnis di satu industri kukut, terganggu, ya masih ada bisnis di industri yang lain. Nah, atau saudara jalan dua-duanya, related diajar, unrelated diajar. Bisa jadi. Ya toh? Bisa jadi yang punya K24 itu punya jejaring apotek. Dia punya sekolah untuk pendidikan apoteker. Cocok dengan apoteknya. Ya, dia punya pabrik obat, cocok dengan apoteknya. Tapi dia juga punya syuting video dan fotografi. Nggak nyambung itu sama obat. Natasha yang cuman katanya itu untuk wajah, biar kempling gitu. Dia punya pabrik untuk bikin ininya, obatnya. Itu related. Ada salon, ada pabrik. Tapi Natasha itu yang punya Natasha juga punya hotel. Aston itu Jalan Solo. Itu dia juga punya rumah makan, Madam Tan. Artinya apa? Bisnis yang sejalur dia garap, gitu. Yang tidak sejalur juga dia garap pula. Duitnya, wah ya sudah banyak saudara. Ya itu toh, related itu kan ada value chain, ada resource match up, gitu kan. Klop-klopan resource-nya, unrelated itu ya beda sama sekali bisnisnya, nggak ada kaitannya dengan bisnis yang lain. Nah, dalam konteks ini, saudara, ada istilah yang namanya strategic fit. Strategic fit itu apa? Ya bisnis yang ada, gitu, itu saling bisa mendukung dengan bisnis yang lain. Kalau ada strategic fit, biasanya itu related, berarti ada sinergi. Nah, kenapa related itu bisa menciptakan sinergi? Karena ada yang namanya sharing resources dan capabilities. Ya, ada sharing resources. Sharing sumber daya, sharing capabilities, untuk saling mendukung bisnis yang sifatnya related itu. Tolong bisa dipahami baik-baik kali ini ya. Nah, kalau bisnis itu kemudian lebih dari satu, dan bisa saling mendukung, nanti ada istilah namanya ekonomi soft skill dan ekonomi soft scope. Kalian mesti pahami ini. Kalau ekonomi soft skill itu konteksnya adalah kalau saya bisa memproduksi lebih banyak, nanti biaya yang ditanggung oleh per unit itu akan turun. Ya, ekonomi soft skill, produksi banyak, per unitnya biaya akan turun.
Kalau ekonomi soft scope, ceritanya beda. Ekonomi soft scope itu ceritanya beda. Jadi ada pengurangan biaya karena ada sharing cost. Jadi sama-sama ngurangi biaya. Kalau scale itu karena produksinya banyak. Kalau scope itu karena ada cross business resource sharing. Ya, cross business resource sharing itu adalah penggunaan sumber daya yang sama. Saya punya rumah makan, saya punya warung kopi. Saya membayar satu gaji untuk seorang chef untuk menangani rumah makan dan warung kopinya itu. Untuk menangani menunya. Satu saja saya bayar, nanti kadang dia di sini, kadang dia di sana. Walaupun yang masak sih orang lain, asistennya. Tapi kan satu chef itu kan bayarnya ya gede. Itu namanya cross sharing. Gitu. Ya, cross business resource sharing. Punya chef yang tadinya cuma nangani satu, diminta untuk menangani yang kedua sekalian. So, jangan pun ngomong chef lah. Saudara punya bisnis, rumah makan, warung kopi, atau angkringan. Gede-gede semua. Manajer marketingnya satu. Satu manajer marketing suruh nangani tiga-tiganya. Lebih murah. Ya. Nah inilah yang tadi cerita lebih lanjut tentang capturing cross business strategic fit benefits of related diversification. Gitu. Jadi kalau related itu memang ada strategic fit, maka bisa cross sharing dengan baik. Saya nggak bicara detail di sini. Nah, sekarang begini, unrelated. Jadi kalau kita bicara yang unrelated, ya kan, bagaimana kita bisa mengevaluasi itu? Mengevaluasi akuisisi bisnis baru atau pendirian bisnis baru, entah dibeli, entah dibuat lagi. Yang pertama, kalau saya bikin unrelated diversification itu bagaimana aku bisa mengevaluasinya? Yang pertama, cek aja labanya sesuai yang kuharapkan apa enggak. Yang kedua, pertumbuhannya bagaimana? Baik apa enggak? Kalau pertumbuhannya baik, masih bisa untung apa enggak? Yang ketiga, bisa berkontribusi laba apa enggak? Ya, jadi yang pertama itu mencapai target keuntungan atau tidak. Ada istilah ROI toh, return on investment. Berapa persen? 10%, 12%. Targetnya kalau bisnis baru butuh 15%, dia cuma 12. Berarti tidak mencapai itu. Kalau bisnis baru ke target misalnya 12, dia mencapai 16, berarti mencapai target. Yang kedua, masih bisa tumbuh enggak bisnisnya. Yang ketiga, untung dari bisnis baru itu bisa berkontribusi pada keuntungan bisnis inti apa enggak. Ya, tolong dipahami baik-baik. Nah, saudara seringkali ada istilah yang namanya umbrella brand. Istilah ini sudah ku jelaskan tadi di awal. Walaupun tadi saya nggak nyebut istilah umbrella brand. Itu loh, Trans Group punya Trans TV, punya Transmart, atau punya Transmart. Ya, bisa jadi punya apa lagi? MNC, punya MNC TV, MNC Insurance. Ya, jadi merek gedenya itu dipegang. Merek gedenya itu dipegang untuk nempel ke sana, ke sana, ke sana. Harapannya apa? Kalau saudara sering dengar MNC TV, oh itu TV ini gini-gini, kemudian dia bikin MNC Bank.
oh bank ini mesti punyanya MNC, mesti bonafit. Karena apa? Nama MNC-nya dibawa-bawa di situ. Ya, itu namanya umbrella brand, penggunaan corporate brand name ke banyak pilihan bisnis. Nempel ke sana kemari. Ya. Saudara, dalam bisnis itu kadang ada aspek namanya restructuring, restrukturisasi bisnis. Bagi banyak karyawan, kata restrukturisasi itu mengerikan, saudara. Restrukturisasi itu artinya bisnis itu dibongkar total. Bongkar total, benar-benar bongkar total. Dah, caranya berbisnis dibongkar, caranya banyak itu dibongkar, semua bongkar total. Kadang karyawannya dikurangi. Tapi istilah itu ada, maksudnya apa? Restrukturisasi itu. Restrukturisasi itu ibarat saudara itu punya mobil, mobilmu mogok, kemudian bongkar mesin. Mesti banyak bagian yang diganti, banyak bagian dibuang, spare part baru masuk. Kapan restrukturisasi dilakukan? Ya kalau organisasinya macet, nggak bisa tumbuh lagi. Bongkar total. Bongkar total. Perbaiki, ganti manajer, ganti orang, semua diganti. Nah, oke, nah sekarang slide hampir terakhir ini, sebentar, hampir terakhir kurasa. Saya kuliah nggak lama ini karena saudara biar bermalam minggu dengan nyaman begitu. Sabtu minta kuliah sampai jam 6. Ya, koreksinya hampir selesai pula sih. Kelemahan alias drawback dari unrelated diversification. Jadi kalau saya bikin unrelated diversification, pasti punya tuntutan syarat manajerial yang berbeda dengan yang ada. Saya biasa ngelola hotel, mau bikin rumah makan, ya butuh syarat manajerial rumah makan yang berbeda dengan hotel. Sehingga harus diawasi baik-baik. Ya, dan juga punya hotel, bikin rumah makan. Wah, potensi untuk keunggulan kompetitifnya itu terbatas. Kenapa? Karena dukungan dari bisnis awalnya mungkin tidak terlalu optimal. Kalau bisa dilakukan, bisa diatasi itu baik, tapi ya tidak semua perusahaan bisa melakukan itu. Ya. Banyak perusahaan itu melakukan unrelated diversification dengan alasan yang salah. Ya. Kenapa sih bikin unrelated? Ya, sebetulnya unrelated itu kan cuma portofolio. Jangan letakkan telurmu di satu keranjang. Tapi kadang perusahaan menggunakan alasan yang lain dan alasan itu tidak tepat. Misalnya apa? Seeking reduction of business investment rates. Ya. Risiko investasinya berkurang. Kenapa? Karena unrelated. Hanya untuk itu tuh tidak boleh. Kalau hanya untuk itu tuh tidak boleh. Bolehnya apa? Yaitu portofolio tadi plus supaya bisa berkontribusi pada bisnis totalnya. Terus berikutnya alasan yang sebetulnya kurang tepat, tapi ya benar sih, benar juga, tapi kurang tepat. Ya. Pengen pertumbuhan cepat di bisnis yang baru itu. Pengen pertumbuhan cepat di bisnis yang baru itu nggak terlalu oke juga. Ya. Kemudian alasan yang oke juga tapi disebut nggak tepat adalah menghindari yang namanya siklus bisnis, gitu. Siklus bisnis yang mungkin bisa jadi merugikan. Semua bisnis itu kadang melalui siklus ini. Awal, tumbuh, matang, turun.
Nah, supaya dia bisa menghindari siklus turun, maka dia bikin bisnis yang baru. Dan mengejar motif manajerial personal. Kadang orang bikin bisnis baru itu motivasinya bukan cuma untung, gitu, tapi dia punya motivasi yang lain. Apa sih motivasi lain? Manajer yang dipandang bisa mengembangkan bisnis secara cepat, secara besar, itu dianggap manajer yang sukses. Jadi kalau mau dianggap sebagai manajer yang sukses, kembangkan bisnis unrelated, kelihatan ngelola banyak. Itu alasan yang nggak tepat juga. Ya. Nah ini saudara, kalau mau berbisnis, itu ada yang namanya matrik BCG, Boston Consulting Group. Ya. Jadi bisnis itu ada namanya, ini nggak terlalu lengkap ya sebetulnya, nggak terlalu lengkap ternyata. Oke, tapi biar aku tunjukkan saja. Bisnis itu yang paling bagus itu cash cow. Cash cow. Cash cow itu apa sih? Bisnisnya stabil dan menghasilkan. Bisnis itu bisa jadi pula star. Star itu pertumbuhannya bagus, tapi belum tentu menjanjikan. Maka kalau star itu diusahakan, bisnis itu bisa mengarah ke cash cow di sini. Jadi kalau bisnis itu di star, pertumbuhannya tinggi, tetapi belum tentu menguntungkan. Atau belum tentu saya bisa menguasai pasar. Tapi kalau cash cow, itu saya sudah jadi penguasa pasar, bisnisnya nggak bertumbuh lagi. Ya, saya penguasa kalau begitu. Di bagian atas ini ada question mark. Tanda tanya, tidak jelas. Ya. Kalau tidak jelas, ya harus diperjelas. Digeser ke arah star, digeser ke arah cash cow. Karena question mark di sini, competitive strength-ku tidak jelas, bisa untuk apa nggak jelas, pertumbuhannya industrinya tinggi. Yang bawah ini paling tidak bagus. Sudah posisi persaingannya lemah, bisnisnya nggak tumbuh. Kalau begini ceritanya bisnis itu disingkirkan saja, buang aja. Ya, kalau saudara masih punya bisnis fotokopi analog, sudah tidak tumbuh lagi pasarnya. Dan kamu juga nggak mungkin bisa bersaing dengan fotokopi digital. Udahlah divestasi saja, lepas mesinnya jual kiloan, bikin bisnis yang baru. Yang paling indah itu ya di cash cow ini. Cash cow ini kayak sapi gemuk gitu, yang siap diperah susunya kapan saja. Sapi itu kayak gede, kayak memakan tempat banyak, alias dia menguasai pangsa pasar. Dan tidak mungkin bertumbuh lagi bisnisnya, alias nggak mungkin ada pemain baru di situ. Pemain barunya udah nggak ada, dan dia udah jadi penguasa, udah santai saja. Nah, jadi itulah saudara, bagaimana kalau mau melakukan diversifikasi. Mesti bisa lihat itu, bisnisnya itu kayak apa peluangnya. Ya, itu ya saudara, sampai di sini saja kita kuliah hari ini. Ini kuliah hari pengganti dan Sabtu begini memang mungkin tidak nyaman dari beberapa saudara, tapi ya terpaksa kita harus melakukan ini karena nanti 24 Desember kita mau libur. Oke saudara, sampai di sini dulu. Selamat bermalam minggu, nanti rekaman akan saya bagi. Oke, tidak ada tugas, tidak ada pekerjaan. Ini harusnya hari libur, malah saudara saya paksa kuliah. Dan saya minta maaf untuk itu. Oke, selamat sore saudara. Sore Pak. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.